selanjutnya CGP yang terakhir untuk memaparkan terkait dengan praktek baiknya dari Bapak Tori Adi Surya dari SMK Negeri 1 Purwoasri. Beliaunya ini juga termasuk salah satu ketua forum BKK SMK, maka beliau ini orang sibuk, meski masih muda, sibuk sekali. Dia berkeliling seluruh Indonesia. Saya lihat di postingannya dia seluruh Indonesia berkeliling dari mulai Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Orangnya masih muda dan ternyata di CGP 8 ini betul-betul banyak orang yang menasional, dan mudah-mudahan nanti setelah ini nanti akan yang menasional lagi. Lebih baik dan lebih baik. Kepada Pak Tori, saya persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan, insya Allah ini materi yang terakhir, karena setelah ini saya lihat di rundown-nya adalah closing oleh Master of Ceremony. Jadi adalah materi yang terakhir, dan saya punya limitasi waktu, tidak boleh menyampaikan materi lebih dari 10 menit. Dan saya buat slide-nya hanya 7, dan ini sudah 1 terbuka Bapak Ibu. Ya, berarti tinggal 6. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya Tori Adi Surya, guru SMK mengajar produktif teknik kemesinan di SMK 1 Purwoasri. Saya mendapat amanah sebagai ketua forum BKK SMK se-Kabupaten Kediri. BKK di SMK itu adalah bursa kerja khusus yang menangani keterserapan lulusan pada dunia kerja. Ketepatan kami juga mendapat amanah sebagai sekretaris 1 forum BKK Jawa Timur. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu, kita buka data. Kenapa di modul 3 ini kami membuat satu materi tentang pemimpin pembelajaran di masa depan? Menurut kami ini penting Bapak Ibu. Saya bicara dengan mayoritas warga Kabupaten Kediri. Sebagai ketua FBKK Kabupaten Kediri, kami meng-cross-check data di cabang dinas pendidikan wilayah Kediri. Setiap tahunnya lulusan SMK dari 26 kecamatan di Kabupaten Kediri, dari 52 SMK di Kabupaten Kediri, rata setiap tahunnya SMK meluluskan 7.700 sampai 8.000. Datanya valid by Dapodik. Karena kami ketua FBKK SMK Kabupaten Kediri Bapak Ibu, kami cross-check data ke APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Kediri, dan juga Disnaker Kabupaten Kediri. Dan ini panjenengan tahu, ternyata lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Kediri tidak lebih dari 1.000. Ini hal yang sangat kontradiktif. Kenapa demikian? Karena panjenengan tahu, lulusan SMK dicetak untuk terampil kerja. Lulusannya Kabupaten Kediri 7.700, kita generate jadi 8.000. Sementara kalau angkatan pekerjaan yang tersedia lowongannya tidak lebih dari 1.000, maka anak-anak harus di-educate agar bisa keluar. Karena yang nanti jenjangnya di TK ke SD, SD ke SMP atau MTS. Ketika SMP, MTS pasti nantinya akan survive ke SMK, SMA atau MA. Bapak Ibu, dari data ini 7.700 atau 8.000 dibanding 1.000 tentu kurang. Lulusan SMA boleh bekerja? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Lulusan SMA boleh bekerja. Lulusan MA boleh bekerja Bu? Boleh. Lulusan SMA boleh bekerja. Lulusan MA boleh bekerja. SMK saja kurang lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Kediri. Maka ini PR bersama. Ini PR bersama. 26 kecamatan di Kabupaten Kediri, 52 SMK di Kabupaten Kediri, ini menunggu peran salah satunya guru penggerak. Dan ini keterkaitan dengan pemimpin pembelajaran di masa depan. Kenapa? Karena kita akan meluluskan anak-anak yang akan hidup 30, 50, 60 tahun ke depan. Maka mereka harus bisa survive di masa-masa itu. Mereka akan mengisi kepemimpinan di masa mendatang. Maka kepemimpinan ini nantinya akan berdampak Bapak Ibu. Berkaitan pengalaman kami sebagai CGP, kami mencoba yang ketiga kalinya. Kalau Kabupaten Kediri sudah pernah ada 3 kali, 3-tiganya saya coba. 4 saya gagal, 7 gagal, 8 alhamdulillah diberi kesempatan ikut serta. Dan ini Bapak Ibu, salah satu ternyata ikhtiarnya Kediri berkesempatannya baru memang belum banyak, baru 3-4 jalan.
Nah, berkaitan ini, Bapak Ibu, kita bisa simak di mana perubahan yang saya lakukan. Saya ada tugas tambahan juga di sekolah sebagai Ketua Pokja PKL, Prakerin. SMK Bapak Ibu pasti ingat yang namanya PSG, Pendidikan Sistem Ganda yang ada di sekolah dan di industri. Nah, namanya berubah menjadi Prakerin, Praktek Kerja Industri. Berubah lagi menjadi PKL, permen yang baru, Praktek Kerja Lapangan. PKL di masa lalu itu masih kami gunakan polanya. Sampai pada akhirnya kami berkesempatan mendapat pembelajaran di program guru penggerak. Dalam hal pembelajaran kepemimpinan yang saya ambil adalah bagaimana 9 langkah pengambilan keputusan dan berapa ragam keputusan yang kami pelajari di modul 3. Pada akhirnya kami banyak mendengar, kami bareng mengembangkan teman-teman di program PKL. Selanjutnya kami aktualisasikan dan ini menjadi role model. Di Jawa Timur kami selalu sandingkan, kami diseminasikan sebagai percepatan keterserapan. Baik, yang pertama, lulus cari kerja. Bapak Ibu ingat enggak? Dulu ada yang bawa amplop coklat, ada talinya, ya kan? Itu pola lama, lulus cari kerja. Mungkin Bapak Ibu ada yang jadi audiens, dulu bawa amplop coklat, ada talinya, lulus cari kerja. Dunia pendidikan berubah, bertransformasi menjadi lebih baik. Kita bergeser kepada lulus langsung kerja. SMK, SMA, MA, datangkan perusahaan, datangkan perguruan tinggi. Setelah kelulusan, dunia pendidikan berkembang. Akhirnya lulus langsung kerja. Ada lagi yang lebih bagus Bapak Ibu, kerja sebelum lulus. Dan ini terjadi dan sering. Saat ini terjadi. Contohnya apa? Anak-anak kerja sebelum lulus. Serius, sebelum lulus. Polanya apa? Anak-anak rekrutmen kerja oleh perusahaan di semester 5, semester 6 oleh SMK. SMK luar biasa seperti itu Bapak Ibu. Kami dituntut untuk memastikan keterserapan lulusan sebelum mereka lulus. Pada akhirnya kami menawarkan pola yang baru, yakni yang keempat, PKL langsung kerja. Ini yang kami sandingkan kemana-mana untuk menghapus stigma SMK penyumbang pengangguran terbesar. Makanya kita pola percepatan di mana PKL langsung kerja. Caranya bagaimana? Caranya industri kita dekati, kita buat rekrutmen terjadi sebelum pelaksanaan PKL. Nah, ini 5 rekrut sejak PPDB. Secara nasional, SMK yang melakukan ini hanya 1. SMK MM 2100 Bekasi. Yang lainnya belum ada sama sekali. Jadi transformasi kita semuanya ada di 3 dan keempat ini tantangan. Kalau semua SMK melakukan keterserapan kerja sejak PKL, tidak ada yang namanya pengangguran. Tidak ada pengangguran. Ini komitmen bagaimana dunia pendidikan pada tahapan untuk memastikan kesejahteraan anak setelah lulus. Dan ini menjadi penting karena orientasi outputnya ke sana. Kita bicara masa depannya anak-anak Bapak Ibu. Selanjutnya, pola yang kami kembangkan yakni adalah yang pertama dengan menggali potensi. Segala potensi yang ada kami coba gali Bapak Ibu. Kami coba gali. Dan aset yang dimiliki kami lakukan dengan cara memastikan mereka benar-benar punya kompetensi, punya skillnya. Kedua, kami memastikan industri itu mau merekrut. Ini saya pesan pada insan pendidikan, Bapak Ibu yang sebagai insan pendidikan, minta tolong dicermati. Yang mana apabila ada perusahaan yang hanya menerima siswa PKL, jangan diterima kalau dia tidak mau menerima lulusan kita. Sekali lagi, kalau bisa tempat magang itu yang benar-benar menyerap sampai keterserapan kerja. Yang berikutnya kami mapping industrinya, kami pilih industri-industri yang bisa menyerap lapangan pekerjaan. Kita tidak akan magangkan anak ke industri. Kita tidak akan magangkan anak ke industri kalau industri itu tidak bisa menyerap lulusan kami. Pada akhirnya kami membuat MOU atau PKS, perjanjian kerjasama, Memorandum of Understanding, di mana kita sepakat melakukan seleksi karyawan sejak PKL. OJT, on job training, PKL praktek kerja lapangan, Prakerin praktek kerja industri, anak-anak diseleksi dulu. Ketika diseleksi, seleksi pakai pola rekrutmen karyawan. Setelah diseleksi pakai pola rekrutmen karyawan, anaknya 6 bulan PKL. 6 bulan PKL itu bukan sekedar PKL, tapi unjuk kerja. Komitmennya setelah unjuk kerja, mereka harus direkrut kalau cocok. Kalau enggak, unjuk kerjanya jelek, balikin ke kami. Kita carikan perusahaan lain. Itu yang kami lakukan. Bapak Ibu, yang terakhir ingin kami sampaikan di mana ini kita semua nantinya akan menjadi pemimpin. Di modul 3 ini kita mempelajari bagaimana kepemimpinan ini berdampak.
dan yang kita pimpin akan menjadi pemimpin di 30, 50, 60 tahun ke depan. Maka sebaik-baiknya pemimpin kita akan memberi kesempatan mereka dan sebaik-baik kita bisa memfasilitasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan karena anak-anak yang di sini semuanya diterima kerja sebelum lulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini ya. Ini menarik ini. Ini karena harapannya anak-anak sekolah itu bisa diserap di dunia kerja, baik itu SMK, SMA atau MA ya. Jadi, baik, untuk memberikan pertanyaan atau komentar kami berkenan atau mohon berkenan Ibu Devi dari Komunitas Guru Belajar Nasional. Alhamdulillah siang ini kita juga dihadiri tokoh nasional yaitu Ketua Komunitas Guru Belajar Nasional. Ibu Devi dipersilahkan, monggo. Tepuk tangan untuk Bu Devi. Memberikan. Oke. Bapak namanya Pak siapa tadi Pak? Pak Tori. Saya Devi Pak. Bapak tadi dari sekolah mana Pak? SMKN 1 Purwasri. SMKN 1 Purwasri. Saya mau tanya dulu boleh ya Pak? Oh di sini Pak ya. Refleksi Bapak setelah mengikuti program guru penggerak, kan harapannya guru penggerak itu berdampak untuk sekolahnya, lebih luas lagi untuk daerahnya, lebih luas lagi untuk guru-guru daerahnya. Selama ini apa yang bisa terimplementasi dari apa yang Bapak dapatkan dari modul-modul, sekian modul kan banyak banget Pak ya, sekian modul untuk guru-guru di sekolah Bapak minimal. Baik, terima kasih Bu Devi. Refleksi saya khususnya di modul 3 seperti yang kami present berkaitan dengan kepemimpinan. Kami memimpin salah satu Pukja PKL, Pukja Kelompok Kerja PKL Praktek Kerja Lapangan. Kami membawa beberapa jurusan dan beberapa pembimbing guru produktif untuk menskema bagaimana PKL itu berjalan 6 bulan. Kalau dulu OJT, PSG dan lainnya, dan sekarang di skema luar biasa di kurikulum Merdeka sampai masuk tahapan pembelajaran PKL jadi mata pelajaran. Nah, yang kami lakukan, kami membuat transformasi digital. Sebelum BKD Jatim atau ada Sipres Kabupaten Kediri, siswa PKL kami absensinya sudah tidak pakai buku Bapak Ibu. Jauh sebelum ada Sipres Kabupaten Kediri, jauh sebelum BKD Jatim bikin, siswa kami absensi PKL sudah pakai aplikasi. Jadi kalau dicek di Play Store ada namanya Smart PKL. Nah, itu kalau nantinya Bapak Ibu ada yang berkenan melihat ini, saya kasih gratis 3 bulan. Wah, 3 bulan. Nah, itu kami diseminasikan Bu, diseminasikan karena program kalau di SMK raport mutu pendidikan inputnya ada 3 yang kami pahami, mungkin dari AKM, Sulingjar, dan tambah lagi tracer study. Tracer study ini kami bersama teman-teman forum BKK Jawa Timur keliling seluruh Jawa Timur dari Pacitan, Ngawi sampai Pamekasan, Bondowoso. Yang kami lakukan adalah mengedukasi bagaimana pentingnya tracer study untuk SMK, khususnya vokasional. Dampaknya kualitas lulusan SMK itu adalah cerminan kualitas SMK itu sendiri. Kualitas lembaga pendidikan diukur dari kualitas lulusannya. Pada akhirnya, kabar baiknya 30 November kemarin ada penganugerahan BBPP MTV Boy Malang, Jawa Timur terbanyak dan tertinggi nomor 1 atas program SBKK Jawa Timur. Dan ini di bawah binaan Boy Jawa Timur juara 1. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah ya yang banyak hadir di sini gitu. Terima kasih Bapak sudah melakukan letupan-letupan yang ini mungkin bisa menggerakkan teman-temannya di sekolah. Benar Bapak, setiap guru gitu ya, setiap guru adalah sekutunya murid bagi saya. Dan jawabannya ada di kaos saya, bukan murid nilainya berapa, tapi murid bisa apa, gitu ya. Bukan hanya muridnya nilainya 90, 80 gitu, bukan. Tapi muridnya bisa apa selama ini? Jangan sampai gurunya sibuk kejar target materi ajar, tapi muridnya nggak dapat apa-apa. Sama kayak sopir bis nanti ya, diantar sampai udah gitu. Nah kayak gitu. Bapak terima kasih bantu saya untuk menggerakkan teman-teman guru belajar kombel-kombel yang ada di Kabupaten Kediri khususnya ya Pak ya. Dan refleksi saya untuk materinya Bapak, saya pernah mengajar di SMK Pak, dan benar murid-murid SMK itu jatuh ketika diwawancara gitu ya. Jadi kadang
udah PPL, udah ini, udah itu, tapi ternyata pas waktu kerja jatuhnya di wawancara. Nah, refleksi saya adalah kita sebagai guru bukan mengantar murid untuk siap ujian, tapi untuk siap hidup. Gitu. Itu saja Pak mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih tentu tepuk tangan untuk Bu Nita dan Pak Tori. Selanjutnya di akhir sesi guru berbagi dipersilakan Bapak Ibu juga untuk menilai kembali Bu atau Pak Tori di yang bagian sebelah. Dipersilakan monggo. Setelah ini nanti akan kita tutup dan kita akan melihat-lihat produk dari CGP angkat 8. Dan nanti di akhir sesi Bapak Ibu akan diperkenankan untuk berbagi di belakang. Dipersilakan Pak, monggo. Ada sticky note sudah disiapkan. Pak Irul sekalian Pak, monggo Pak. Menilai. Oh sudah. Monggo Bu Mona. Dipersilakan. Pak Tri, monggo Pak Tri. Ini yang dari SMK. Oh ya, ini kemarin Pak Tori saya lihat ada di SMK-nya Pak Tri ini. Ini di SMK Kerto. Monggo ya. Pak Khairul sudah tadi, sudah. Oh ya, monggo. Monggo Pak Warni, ini dari SMK Keras. Oh, ketua SMK swasta, betul. Yeah. Kita tunggu sebentar untuk sekaligus pengambilan gambar terkait penilaian dari CGP Angkatan 8 yang sudah terima kasih bisa kembali ke tempat duduk untuk menutup kegiatan sekaligus setelah ini nanti akan ada sesi kunjungan ke masing-masing stand, diperkenankan juga di situ membawa oleh-oleh dari masing-masing CGP. Kemudian setelah ini para CGP dipersilakan untuk masuk ke lokal masing-masing setelah ditutup nanti ya, ke stand masing-masing untuk menerima kunjungan dari Bapak. Mungkin akan ada pertanyaan tentang praktek baik yang ada di stand masing-masing. Karena praktek baiknya sebenarnya banyak, tapi yang kita tampilkan 3 saja. Ada praktek baik untuk membuat jamu dan lain-lain, bisa nanti ditanyakan. Undangan sebelum kondur menyelesaikan administrasi di depan. Kemudian juga ada informasi nanti Bapak Ibu undangan sebelum kondur nanti menyelesaikan administrasi di luar setelah kita nanti keliling-keliling di sini. Dipersilakan Pak Irul dari Kasih SMA cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Terima kasih Pak Irul, terima kasih Pak Tori, bisa kembali ke tempat. Bapak Ibu masih ada